Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teknik. Kulkas 2 pintu itu mempunyai komponen atau kontrol hanya ada 3 macam ya sebenarnya ya, yaitu termostat, kemudian timer, dan satu lagi heater. Sementara kalau kipas, kemudian fuse panas dingin, dan switch pintu segala macam itu sebagai komponen pendukung nyalanya dari kompresor gitu. Kulkas ini dicolokin itu nyala tetapi tidak dingin. Kalau kita lihat dari diagramnya ini ya guys ya, kulkas ini masih menggunakan sistem analog, belum digital. Sama kayak TV ya modelnya ya, ada digital dan ada analog. Memang ada sisi kelemahan dan ada sisi kelebihannya ya, baik analog maupun digital. Kalau analog itu perangkatnya besar-besar, kemudian tahan lama, awet, nah gitu kira-kira. Kemudian kalau yang digital itu kan dia memakai sensor-sensor ya. Sementara kalau sensornya swak sedikit saja pasti error. Mana kabel tesnya mana mas? Coba kita colokkan. Jadi kulkas ini hidup tapi tidak dingin. Coba akan kita cek dulu kenapa. Kanggo kabel tes sayang. Yuk coba colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini terlihat ya. Ini masih 00. Hidup tapi tidak dingin. Kita coba lihat lampunya. Lampunya ada yang hidup enggak? Nah ini ya. Kipas itu hidup. Suaranya terdengar ya. Nah, kipasnya nyala ya. Oke, kalau kita lihat di sini ini memang kompresornya itu tidak bekerja guys ya ini ya. Ampernya 0,02. Kalau kompresor bekerja paling enggak 0,8, 0, sekian, yang jelas di atas 0,5. Kita akan cek dulu mesinnya. Kompresornya itu mau bekerja apa tidak. Karena kompresor itu adalah mesin inti dari kulkas. Untuk ngecek kompresor ini kita buka dulu ya. Tutup bak penampungan airnya. Kemudian terminal ini, nah ini kita, wah udah ada duel ini guys, sampai tempatnya aja sudah dilakban-lakban begini ya. Tuh udah hancur. Wah ini sudah harus dicari gantinya ini. Tuh pokoknya sudah ada duel lah. Rada adoh wae. Mana kita Allah? Yo penjelas. Allahu Akbar. Emang kurang jelas ngono we? Yo jelas. Kon adoh. Nah ini guys ya, setelah kita bongkar ini bungkus ininya juga udah dedel-duel, nggak karu-karuan. Kita cari kabel yang menuju ke kompresor ini guys ya. Kabel ke kompresor itu 2 ini. Oke ya, kita potong dulu. Kemudian kita tes pakai kabel tes. Apakah kompresor itu mau bekerja atau tidak? Intinya di sini intinya. Kalau kompresor tidak mau bekerja ya wassalam guys, mending tuku nyar gitu. Coba ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompresor itu nggak bekerja ini. Ini masih 00. Ya. Mesin kompresornya itu mati. Kita cek dulu perangkat pendukung kompresornya. Di dalam sini isinya hanya relay sama overload ya. Kita akan cek dulu. Ya. Oke. Nah, ini overloadnya. Kemudian ini relaynya ya. Kita cek dulu overloadnya ini, kalau di goyang-goyang ini kayak kocak nih, kemungkinan overloadnya yang bermasalah. Coba kita tes pakai tester ya. Nah ini overloadnya ini mati nih. Kalau kita tidak mempunyai overload ya guys ya, kita bisa connect. Misalkan ini overloadnya ini udah putus, untuk mencoba saja apakah kompresor itu masih bekerja normal atau tidak, itu cukup dengan menggunakan kabel ini ya, kabel serabut, tapi 1 lembar saja, cukup 1 lembar saja untuk ngetes mesinnya itu mau bekerja atau tidak. Kemudian kita pasang di bagian jalur overloadnya ini. Nah cukup 1 lembar ini ya, 1 helai kabel serabut ya, jangan banyak-banyak, soalnya kalau banyak-banyak nanti tidak bisa mutus kabelnya. Kalau seandainya mesinnya itu betul-betul short atau rusak, harusnya dia mutus di ibaratnya sekring lah gitu loh di sini tuh. Kita pasang lagi, coba. Nah relaynya oke, dan kita colok.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini guys, lihat ya, ampere udah 0,9. Kita akan tunggu kira-kira 10-15 menit hasilnya seperti apa. Kalau kita tunggu 15 menit itu posisi dinding kanan kiri atau belakang itu sudah mulai panas, hangat, merata, berarti kulkas ini layak untuk diperbaiki gitu ya. Tetapi kalau ini nanti ditungguin sampai 15 menitan kok nggak ada hangat-hangatnya di bagian dinding kulkas ini, terpaksa harus ganti yang baru. Oke guys, ini setelah 10 menit kita colokkan ini dinding belakang dari bawah ke atas, kemudian samping bagian atas juga ini sudah mulai hangat, dan hangatnya sudah merata ini sampai ke separuh badan kulkas bagian belakang ini sudah merata. Kemudian ampernya itu juga masih di kisaran 0,6, berarti mesin kompresor masih bagus ya. Gitu guys, tinggal kita cek untuk perangkat yang lain seperti timer, kemudian fuse panas dingin sama heaternya. Coba sekarang timer ini kita defrostin dulu. Sambil ini dicolok mesin kulkasnya, dicolok dengan kabel tes ya. Ini berarti untuk kabel yang ini nggak ada hubungannya sama sekali ya. Itu untuk ngecek heater sama ngecek perangkat yang lain gitu. Asal timer itu kita puter, itu bunyi yang paling keras itu dia pasti bunyi switch defrost ya, sedang mutus gitu loh ya, switch di dalam sini gitu. Tapi kalau misalkan bunyinya itu masih seperti yang lain, tik 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 tak, nah itu biasanya yang lebih keras itu switch defrostnya bekerja. Coba kita colok lagi. Nah getarannya masih terasa ini guys, ini seharusnya dia nggak bergetar gitu, begitu defrost itu nggak bergetar gitu, sesuai dengan diagram ini ya. Coba kita kembalikan ke posisi normal lagi. Kalau diputar yang lain tuh bunyinya tik 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 gitu, tapi kalau pas defrost gludak gitu. Kita colokkan lagi, coba. Kemudian kita cek ke dalam, ademnya piye gitu loh. Kita buka dulu. Nah ini udah mulai terasa dinginnya nih guys kalau dipegang ini. Nah ini dinginnya itu ke bodinya ini sudah terasa banget ini, terutama bagian bawah ini. Nah, ini loh. Coba mas, pegang mas. Adem ora mas? Adem toh? Mantep tenan toh? Mantep tenan ora? Sor-sor. Oh dadi. Nek ngisor yang kok rada suwe nek ngisor iki. Kalau bawah agak lama dia, soalnya kan hanya kesababan lah ngisor iki gitu loh. Utamanya tuh di bagian atas ini. Iya. Oke, seperti itu ya guys ya. Nanti akan kita eksekusi, kita benerin. Nah, ini timer penggantinya ya untuk yang baru. Kemudian ini relay dan overloadnya. Kemudian ini yang lama, ini yang masih ada kabel-kabelnya. Yang jelas nanti kabelnya ini tetap kita pakai lagi ya, karena ini soketnya kan ada di sini. Kita lepas nanti. Nah gitu. Ini kabelnya tetap kita pakai. Ini timer yang lama nih, sama spare part yang lama. Yuk kita pasang dulu. Nah, ini udah kering ya, nambal kemarin ya, ini karena bocor kita tambal nih, udah kering. Saya juga pengen bisa nyervis kulkas. Nah tinggal dibuka YouTube-nya, kan sudah saya ini link-linknya. Ngono. 2 kali orang ke rumah nggak bener. Mau dibuang sayang. Apa dulu rusaknya? Kan bisa bocor, bisa gitu-gitu. Kalau bocor freonnya agak lama benerinnya, karena kan mesti motong pipa, ngelas, terus nanti vakum lagi, gitu-gitu. Iya kalau pas kebeneran itu kapilernya nggak mampet. Kalau mampet kan bongkar lagi. Ngono pak. Iya. Kalau ini mah sudah pasti dari ini ya. Dari sini kan kemarin kemarin kan sudah di tes. Iya toh? Iya. Ya, iya. Pokoknya ini selesai terus langsung nyala gitu aja pokoknya. Selesai langsung jos.
belajarnya RPG ini dari sekolah. Nggak perlu, yang penting ada kemauan, Ada jalan ya. mau belajar, udah jadi. Sekolah sebenarnya nggak penting. Iya toh? Kadang sekolah juga sama yang praktek langsung kalah. Kalah. Makanya itu tadi, sekolah itu nggak penting. Yang penting itu belajar, ya toh? Otodidak. Nek sekolah ra penting, sing penting iki belajar. Ngono, Pak. Oke ya guys, iki overload ini fungsinya untuk memutus arus listrik seandainya kompresor terjadi sesuatu. Baik sesuatu itu maksudnya pas begitu dicolokin terus begitu dicabut terus dicolokin lagi, yaitu biasanya overload nggak mau langsung bekerja, tapi nunggu beberapa saat baru bisa bekerja. Nah di saat dia tidak dapat menunggu beberapa saat itu, ya toh, itu memang faktor manusianya, maksudnya faktor dari orang lah, bukan manusia kayak kasar itu kan. Gitu. Jadi kalau kulkas itu seandainya dia posisi habis dicabut, itu jangan langsung dicolokin, nunggu kira-kira 3-5 menit baru dicolokin lagi. Boleh dicoba nanti kalau umpamanya sampean punya kulkas di rumah itu ya sampean cabut kemudian sampean colokin lagi, nggak bakalan bisa hidup mesinnya, tapi overload ini akan bekerja dan memutus gitu ya guys ya. Nah, kalau yang ini relay ini adalah hanya untuk starting saja. Jadi gulungan dinamo di dalam kompresor ini ada dua, yang satu lilitan utama, yang satu lilitan bantu. Nah lilitan bantu itu sendiri namanya juga dinamakan lilitan bantu, itu bekerjanya hanya pada saat waktu setar saja, makanya kita gunakan relay ya. Tuh. Nah, satu lagi timer ini bekerja pada periode tertentu, yang satu kali putaran atau satu periode timer ini memakan waktu antara 6 sampai 8 jam. Jadi gini guys ya, untuk timer tuh jalurnya ini yang ada sekatnya ini terpisah sendiri ya, hanya satu ini yang di luar sekat. Kalau yang ada sekat kan 3 nih ya toh, kita ya guys ya, ada sekatannya ya. Nah itu ini 0, ini pas ya toh, jadi strom langsung masuk sini gitu loh, stromnya itu istilahnya ini main, ini plus lah, kira-kira begitu kalau listrik harus searah seperti itu. Tapi ini kan listriknya harus bolak-balik. Nah kemudian nomor 3 ini masuk itu pakai switch, kemudian keluarnya nomor 4, kemudian masuk ke kompresor ini. Satu lagi untuk yang nomor 2 ini ya toh, dari pas tadi, dari nomor 3 ini masuk dapat switch, keluarnya nomor 2, dapatnya heater yang ada di dalam ruangan atas sana ya, yang biasa buat bikin es, batu gitu-gitu ya, untuk penyimpanan daging di situ. Itu di sebaliknya dinding bagian dalam itu heaternya ada di situ. Mana guys? Pasang ya guys ya. Nih. Nah, wis. Yo kayak dirapikan dulu. Nah, ini guys. Ini penitinya ini dipasang juga loh guys. Kalau nggak dipasang nanti gampang copot tutupnya, karena ini pengunci. Klaim-klaiman pengunci di mesinnya. Nah, harus dipasang. Nah udah loh, jadi aman ini terminalnya. Kalau ada umpamanya hewan yang masuk ke situ, itu nggak kesetrum, karena tutupnya ini pecah. Kita ganti dengan yang tutup baru ya guys ya, murah meriah ini guys tutupnya. Caranya ngono ya toh, diukur kira-kira pas. Nah semene ya guys, oke semene cuek regadak, baru ini dimasukkan ya.
Duwel-wel ngene iki wae ora apa-apa, guys. Yang terpenting itu aman. Nah, gurnine wae, guys. Ya toh? Disolasi ngene men kenceng, guys. Rapi toh, guys? Kira, guys. Rapi toh, guys? Udah disambung semua. Terus pasang bak airnya ini. Nah, terus kita colokkan ngono. Nah, guys, ini nyandakin. Oke ya, guys, ini setelah kita colokkan kurang lebih 15 sampai 20 menit, dinding bagian samping sini sama dinding bagian belakang kulkas ini sudah panas merata ya. Lalu coba kita buka. Nah, ini guys ya. Ini udah kelihatan ngebul ya, guys ya. Nih, lihat. Ya, ini udah kelihatan ngebul banget ya nih dah. Berarti sudah jos, sudah layak untuk ditinggal balik. Sip. Oke guys, wes jos iki untuk perbaikan kulkas merek Toshiba 2 pintu. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah ya. Insya Allah bisa dan kita harus bisa gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.